Halo teman-teman, balik lagi di channel Arjuna Gosong. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kekurangan pupuk kimia sintetis dibandingkan dengan pupuk organik. Sebelumnya teman-teman, kita sifatnya belajar. Jadi kalau saya ada salah, silahkan dibenarkan. Atau kalau kurang lengkap, silahkan teman-teman melengkapi di kolom komentar. Sebelumnya, pupuk kimia sintetis. Semua pupuk itu sebenarnya di alam ini semuanya, entah itu pupuk bahkan tubuh kita, itu adalah unsur kimia. Yang beda adalah sintetis dengan organiknya. Dalam hal ini kalau yang namanya pupuk kimia sintetis adalah pupuk buatan yang kita beli dari toko. Tapi kalau pupuk organik biasanya dari mana aja? Pupuk organik tidak harus dari kotoran ya teman-teman ya. Meskipun yang jelas kotoran ternak ya kan. Kalau ternak itu identik sama sapi, kambing, kelinci, ayam gitu ya. Babi juga ya bisa juga. Terus kalau misalkan hewan peliharaan itu misalkan burung, terus kucing, anjing, ular, ya, mungkin ada yang pelihara ular ya. Terus oh iya, air kolam ikan lele ini juga termasuk pupuk organik, kan mengandung kotoran hewan itu ya. Terus ada lagi ini humus daun. Humus daun kalau kita nyapu ya di depan rumah, di kebun itu kan banyak daun-daun kering, ranting-ranting kecil yang patah. Nah, itu termasuk humus ya, teman-teman. Terus sisa dapur atau sampah dapur ya. Apa? Air cucian beras, kemudian air cucian ikan, ini sayur mayur yang tidak layak untuk dimakan, kulit buah-buahan dan lain sebagainya yang bisa membusuk. Atau nih ya, sisa tanaman itu sendiri. Maksudnya gimana? Sisa tanaman itu sendiri adalah kalau misalkan teman-teman menanam tomat ketika buahnya sudah habis, itu kan dirombak ya. Nah, itu juga termasuk pupuk organik, teman-teman. Nah, dalam alam ya, teman-teman. Dalam alam, pupuk organik itu seperti ini konsepnya ya. Ini tanah ya, tanah. Terus di sini ada tumpukan bahan organik. Ya, contohnya ini. Maka secara tidak langsung ini akan diuraikan oleh bakteri, jamur dan lain sebagainya, kecil-kecil. Lalu cacing juga ikut ke dalamnya ya, memakan, memasukkan ini dan menghasilkan unsur hara, teman-teman. Oke. Nah, ini nanti gini ya gambarnya ya. Ada unsur hara. Dan ini butuh yang namanya waktu untuk menghasilkan unsur hara, teman-teman. Oke. Kemudian unsur hara ini bisa berupa unsur nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Di tabel kimia itu loh ya. Nggak perlu saya sebutin satu persatu. Seperti ini. Jadi ada semacam rantai makanan, ada mikroorganisme, berbagai macam bakteri, jamur, dan hewan kecil-kecil ya yang sifatnya itu memakan remahan-remahan. Terus kalau yang pupuk kimia sintetis, jadi tanahnya tidak ada aktivitas mikroorganismenya, teman-teman. Jadi hanya ya unsur hara gitu doang. Sebatas itu gitu. Ya ditumpuk ya terus jadi unsur hara dimakan sama akar tanaman.
Tapi biasanya kalau yang kimia sintetis itu tidak terlalu membutuhkan banyak waktu karena dia makanan instan seperti itu teman-teman. Nah, sayangnya teman-teman, sayangnya nih ya, sayangnya tanaman itu kalau cuma dikasih unsur hara instan atau pupuk kimia sintetis, tanaman ini sebenarnya masih kekurangan teman-teman. Karena faktor yang menentukan kesehatan dan kesuburan tanaman itu tidak hanya unsur hara, tapi juga berikut enzim-enzim yang dikeluarkan oleh berbagai macam mikroorganisme, baik bakteri, jamur, ya, cacing dan lain sebagainya, itu juga mendukung kesehatan dan kesuburan tanah. Jadi tanahnya juga harus diperbaiki, baru tanaman yang tumbuh di atasnya itu lebih baik. Dan ini butuh apa teman-teman? Butuh waktu. Terus lagi teman-teman ya, kelebihannya kalau teman-teman itu memperbanyak pupuk organik, maka tanahnya teman-teman karena ada aktivitas bakteri, jamur, cacing ya, maka tanah ini akan berongga teman-teman, menjadi lebih gembur. Rongganya kecil-kecil ya. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah untuk mengalirkan udara. Jika teman-teman ya, jika kayak gini gambarannya ya, misalkan ini rongga-rongganya ya teman-teman, terus ini ada tanamannya. Ketika banyak mikroorganismenya teman-teman, maka di dalam tanah ini akan terjadi rongga lebih gembur, biasanya orang menyebutnya poros, ditandai ketika disiram airnya langsung masuk ya teman-teman. Tujuannya kalau misalkan hujan ya, hujan deras, maka air ini tidak menggenang di sekitar tanaman. Tentu teman-teman paham ya, kalau terlalu banyak air yang menggenang di sekitar pohon, pohon ini akan rawan mati. Kalau medianya poros, maka air itu langsung ambles gitu teman-teman ya. Tuh, sederhananya seperti itu. Terus ada lagi teman-teman, kalau misalkan nih ya, paparan matahari terik banget ya, terik, maka ini akan menaikkan suhu tanah teman-teman. Mau nggak mau pasti gitu ya, pasti suhu tanahnya naik. Kalau ada pori-porinya, maka panas akan keluar dengan mudah teman-teman. Kalau tidak ada pori-porinya teman-teman, maka tanah akan cepat memanas. Ini akan bermasalah atau menyebabkan akar tanaman itu menjadi stres. Kalau akarnya stres, padahal akar ini ibaratnya apa ya, sesuatu yang pondasi teman-teman ya, yang akan mencari unsur hara, yang pokoknya kalau teman-teman potong daun atau potong batangnya, tanaman masih bisa hidup ya. Kalau akarnya yang bermasalah, nah ini bisa wassalam. Kecuali singkong dan lain-lain gitu ya, karena bisa hidup, pembibitannya bisa pakai tanpa akar kan gitu. Nah, tapi untuk budidayanya tetap bagus yang akarnya itu sehat terjamin ya teman-teman. Selain itu, dengan banyaknya pori-pori, misalkan ada celah, ini aku perbesar ya, celah-celah gini ya teman-teman, maka akarnya ini bisa masuk. Nah gitu loh, kalau banyak celahnya tuh kayak gitu teman-teman. Nah, kondisi yang seperti ini yang menunjang pertumbuhan tanaman itu tidak bisa ketika teman-teman hanya menggunakan pupuk kimia. Kondisi seperti ini hanya akan terjadi
jika teman-teman memasukkan atau menambahkan hal-hal seperti ini ke kebun teman-teman. Banyakin kotoran ternaknya, humus daun, sisa dapur, sisa tanaman. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, gulma. Gulma itu rumput ya. Rumput itu jadi juga bisa busuk teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nyabit ya, terus disebar begitu saja. Setelah hancur semuanya, bukan hancur ya, maksudnya setelah mati gitu, dicampur kotoran ternak, humus daun dan lain-lain, baru teman-teman bajak dan sebagainya. Seperti jerami ya, tebon jagung itu juga merupakan pupuk organik. Sekam, apalagi itu gergaji kayu itu, bukan gergaji kayunya, maksudnya sekam gergaji kayu itu loh, sekam kayu itu loh ya teman-teman ya. Kalau ada tempat untuk pemotongan kayu itu kan pasti ada sekamnya ya, rumput, nah kayak gitu. Itu juga pupuk pupuk organik teman-teman. Jadi bisa mendukung. Ya wis, gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Amin.